Di depan saya kali ini udah ada dua batang VGA card. Yang satu ini RX 580 Asus Dual, satunya lagi Isurix RX 580 2048 SP. Kedua VGA card ini membutuhkan power PCIe eksternal, yang satu 8 pin, satunya lagi cuma 6 pin. Jadi jelas ya konsumsi dayanya bakalan beda. Secara spesifikasi, RX 580 2048 SP ini sama dengan RX 570. Sedangkan RX 580 Asus ini pakai GPU RX 580 yang original atau rilisan pertama yang terkenal panas dan boros daya. Jadi langsung aja kita bandingkan performa gaming kedua VGA yang masuk kategori paling price performance saat ini. Untuk pengetesan seperti biasa, saya memakai Prosi Ryzen 7 1700 yang performanya setara dengan Core i5 Gen 10. Kita akan mulai dengan benchmark di Unigine Heaven dengan preset ekstrim sambil melihat bacaan tarikan daya listrik dari power meter. Tanpa mengubah power limit atau undervolt, RX 580 bisa mendapatkan skor 1588 dengan tarikan daya keseluruhan PC saya di 265 watt. Sedangkan RX 580 2048 SP mendapatkan skor sedikit lebih rendah, yakni 1522. Beda average FPS-nya juga tipis ya. Tapi beda konsumsi dayanya lumayan jauh guys. Kemudian saya coba menurunkan power limit Asus RX 580 pakai MSI Afterburner ke minus 15%. Dan hasil skor benchmarknya cuman turun sedikit banget. Ini nggak bakal terasa penurunannya saat dipakai gaming, tapi bisa menghemat tarikan daya listrik di kisaran 15-20 watt. Dan settingan gini aja udah oke banget buat pemakaian daily si RX 580. Lanjut ke tes game pertama, game favorit yang panjang umur, GTA 5. Dengan resolusi Full HD dan setting grafis mentok semua, rata kanan. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Over JB's tow truck, it ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. FYI ini saya set RX 580-nya jalan standar ya guys. Kedua VGA bisa menjalankan game dan setting ini dengan sangat lancar. Minim FPS drop, minim stuttering. Nyaman banget lah pokoknya. Sedangkan perbedaannya pun RX 580 terlihat sedikit lebih unggul dengan beda FPS yang tipis. Game test kedua, Shadow of the Tomb Raider. Resolusinya Full HD, setting grafisnya high. Trinity's people are armed. I heard they brought in reinforcements. I'll stay out of their way. Jonah, he's at the gate. I see him. Di sini kedua VGA masih masuk kategori playable dengan FPS yang nggak jauh-jauh dari 60. Dan ini hampir nggak ada bedanya ya guys. Sepertinya performa kedua VGA ini sama-sama aja. Yang bisa kelihatan hanya di hasil skor in-game benchmark yang cuman beda 2 FPS aja. Game test ketiga, game FPS yang berat, Crysis Remastered. Resolusi Full HD tapi setting grafisnya di sini saya pakai low. My HUD scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Engaged. Engaged. Hold on, I'm seeing movement ahead. Switch to close. Saya pakai setting low untuk mendongkrak FPS, karena memang untuk game FPS yang kompetitif gini, kita wajib dapetin FPS yang tinggi. Kalau nggak bakalan bikin performa permainan kita jadi minus. Dan di sini performa kedua VGA lagi-lagi terlihat sama-sama aja ya, 11-12. Game test keempat, Assassin's Creed Odyssey. Resolusinya Full HD dan setting grafisnya low.
Di game dengan setting ini, kedua VGA masih mampu jalan dengan lancar di FPS yang berkisar antara 50-70-an. Walaupun terasa stuttering di berbagai scene. Dan untuk perbedaannya, lagi-lagi FPS keduanya cuma beda tipis dengan RX 580 yang sedikit lebih unggul. Game test terakhir Forza Horizon 4 dengan resolusi Full HD dan setting grafis high. Dan di sini kelihatan jelas RX 580 lebih unggul dibandingkan adiknya RX 580 2048 SP. Tapi menurut saya beda performanya masih terlalu kecil ya kalau dibandingin sama konsumsi daya listrik yang jauh lebih boros. Nah, kalau melihat secara watt performance, seharusnya RX 580 2048 SP dan RX 580 biasa ini punya nilai jual yang sama. Karena sama-sama ada plus minusnya. Selebihnya tergantung dari preferensi kalian sendiri. Jadi, sekian video ini. Makasih udah nonton.